Assalamualaikum rekan-rekan Millionaires Club. Kita ngobrol pengalaman di hari ini. Saya teringat beberapa waktu yang lampau saya ketemu dengan seorang nasabah, Wan Abud namanya. Dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya ya. عمي اقرا الدعاء تفضل. أنا لا أستطيع أقرأ الدعاء إلا يا سعيد لأنني لم أتوب إلى الله وأني أخاف إن دعائي لا يقبل الله ولو كان بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ما هذا؟ Dia punya usaha terapi alternatif, jual obat. Saya lihat rukonya cukup baik dan pengunjungnya ramai sekali. Lantas saya datang ke rumahnya, ketemu dengan istrinya bersama pasangan saya Iwet. Saya jelaskan bahwa ini ada sebuah program untuk melindungi finansial kita, terutama bagi kita-kita yang usianya sudah memasuki usia yang rawan dengan kondisi kesehatan. Tidak lama kemudian datang lawan Abud ini, dia duduk bersila dan dia mengatakan kepada saya, "Ente kenapa kok adik terlalu memikirkan tentang masa depan? Kita ini harus pasrah dan ikhlas. Apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk menghadapi hidup, kita ini harus siap menghadapi risiko apapun. Mau sakit, mau meninggal, mau musibah kecelakaan, semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan sudah ditulis semuanya di Lauhul Mahfuz." Wes angel. Ente kurang yakin dengan yang namanya qada dan qadanya Allah, kurang yakin dengan yang namanya takdir dan ketetapan Allah. Ya, omongmu kayak wong tandes Julian. begitu ceramahnya kepada saya. Dan kalau untuk menghadapi musibah, risiko, insya Allah apa yang ana miliki hari ini ya masih ada lah, cukup lah. Kalau sakit bisa. Kau ini cari siapa? Masih ada kebun, itu untuk madu masih ada. Kemudian toko untuk obat juga masih ada. Usaha rental mobil juga masih jalan. Nah, rekan-rekan semua, kadang-kadang di dalam hidup seringkali kita ini kurang waspada, sembrono menghadapi kehidupan. Mulanya kita merasa, apa ini? Kalau untuk hanya menghadapi kehidupan, itu kita harus siap. Itu dikatakan oleh orang yang kondisi tubuhnya sedang sehat, finansialnya lagi bagus. Datanglah yang namanya satu perjalanan setahap demi setahap. Tubuh ini selalu memberikan sinyal-sinyal apakah dia dalam kondisi prima ataukah tidak. Dia mulai memberikan tanda-tanda. Mulai merasakan badan masuk angin. Kecil, masuk angin. Dikeroi, buat tidur, sehat. Mulai agak susah tidur. Kecil, gampang. Dikasih obat herbal, beres. Terus muncul pilek. Pilek, masih bisa deh. Naik lagi yang lebih tinggi, yang namanya demam berdarah misalnya. Itu kadang-kadang kan ya nggak setiap minggu, nggak setiap bulan. Bisa deh, uang masih ada. Mulai muncul lagi, badan sering pegal-pegal, kaki susah dibuat jalan, ya masih kuat. Naik lagi, ternyata ibunya kencing manis. Mulai kencing manis, berkembang. Ada yang namanya jantung. Jadi mulai terasa ini. Tidak lama kemudian ayahnya itu kena gangguan pembuluh darah. Mulai sulit bicara, mulai stroke, mulai mikir yang namanya keuangan. Tidak lama kemudian anaknya yang mengalami sakit sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Mulai biaya membengkak dari waktu ke waktu terus meningkat. Jadi kalau untuk gangguan kesehatan hanya cuma satu kali dan itu pun sakit biasa, saya rasa semua orang masih kuat, masih bisa cari pinjaman. Tapi bagaimana kalau yang terjadi adalah sakit kritis? Berbicara tentang seluk-beluk pengobatan sakit kritis di Indonesia, maka mari saya akan tunjukkan faktanya. Di Indonesia kematian tertinggi disebabkan karena sakit kritis. Dan
Data dari WHO menunjukkan 35% kematian di Indonesia disebabkan oleh gangguan kardiovaskular atau gangguan seperti penyakit jantung, stroke, dan hipertensi. Serta 12%-nya disebabkan oleh kanker. Ini data WHO pengobatan di Indonesia. Tingginya angka kematian karena sakit kritis ini sangat mengkhawatirkan. Bukan persoalan sakitnya, tetapi konsekuensi dari sakit kritis ini adalah berdampak kepada biaya pengobatan. Biaya sakit kritis itu bisa membuat kita jadi bangkrut dan habis-habisan. Bukankah kita sudah pernah mengalaminya? Dan kalau Anda belum pernah mengalaminya, alhamdulillah, Anda perlu belajar dari pengalaman orang lain. Ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Tapi dalam kehidupan, pengalaman orang lain bisa menjadi guru yang terbaik. Dalam konteks penyakit kritis, maka memiliki asuransi sakit kritis bisa menjadi sebuah kendaraan untuk melindungi kita dari risiko bencana finansial. Jadi kalau Anda mau melalui sebuah perjalanan dari kota tempat Anda tinggal menuju tempat yang Anda inginkan, Anda butuh kendaraan. Kalau Anda jalan kaki, itu berbeda kalau Anda naik mobil. Jika medannya itu medan terjal, maka Anda membutuhkan kendaraan yang memadai. Bisakah Anda membayangkan Anda melalui perjalanan yang sangat panjang di padang pasir, yang sangat terik, yang sangat panas, dan Anda tidak menggunakan pelindung apapun? Anda akan mudah kelelahan dan bahkan Anda bisa mati di tengah jalan. Anda butuh kendaraan yang bisa melindungi Anda dari terik panas matahari. Misalnya Anda naik mobil, Anda naik jeep, sampai di tempat Anda tidak mengalami kehausan atau dehidrasi. Seperti itu fungsi asuransi sakit kritis, bukan untuk menghindari dari yang namanya sakit. Besarnya biaya pengobatan sakit kritis, kalau di Indonesia sebenarnya jumlah sakit kritis itu sangat banyak sekali. Allianz memberikan perlindungan terhadap 168 kondisi sakit kritis. Dan ini merupakan satu bentuk ikhtiar kita di dalam menghadapi perjalanan hidup ke depan agar kita tidak sembrono menjalani hidup ini. Di berbagai negara, biaya pengobatan sakit kritis itu sudah sangat besar, 2-4 kali lipat. Dan di Indonesia pun juga luar biasa tingginya. Nah, mari kita akan bahas penyakit-penyakit yang sering kali muncul. Penyakit jantung. Biaya pengecekan sakit jantung itu berkisar antara 3,7 sampai 4 juta sekali pengecekan. Dan pasien jantung dan pasien yang mengalami sakit jantung membutuhkan pengecekan berkali-kali, tidak cukup 1 kali. Anda bisa bayangkan, 4 juta dikalikan 10 kali. Itu sudah berapa nilainya? Yang kedua, biaya pemasangan ring jantung itu 50 sampai 100 juta di Indonesia ini. Dan kita tahu bahwa pasang ring bisa lebih dari 1, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang lebih, sehingga akhirnya harus terpaksa di bypass. Dan itu membutuhkan biaya. Biaya operasi bypass bisa mencapai 150 juta sampai 300 juta per pasien loh. Bagaimana dengan sakit kanker? Sakit kanker, untuk mendeteksi sakit kanker menggunakan teknologi yang namanya PET. Kalau istilah dalam bahasa asingnya adalah positron emission tomography. Dan biaya yang dibutuhkan sekali PET adalah 10 juta. Setelah diketahui mengalami gangguan kanker, maka harus melakukan kemoterapi. Dan sekali siklus kemoterapi membutuhkan dana sekitar 2 juta hingga 4 juta. Dan kemoterapi tidak mungkin dilakukan 1 kali, bisa berkali-kali. Ada yang 5 kali, 10 kali, bahkan saya punya teman, orang tuanya sampai 24 kali kemoterapi. Jadi teman-teman, besarnya biaya pengobatan sakit kritis itu bisa menimbulkan racun dalam finansial yang saya sebut dengan financial toxicity. Financial toxicity. Wah repot ambek buta terong ya. Yaitu efek samping biaya pengobatan sakit kritis. Jangan ada racun di dalam keluarga Anda. Asuransi tidak bisa menghindarkan 100%, tetapi dia mampu memberikan pertolongan dalam nilai yang cukup optimal.
Kita sebagai agen asuransi mengajak Anda untuk cerdas dan cermat di dalam mengelola finansial kita. Mengelola apa yang seharusnya kita keluarkan dan apa yang seharusnya tidak perlu Anda keluarkan. Dengan cara kita saling gotong royong dengan konsep tolong-menolong. Jadi dengan Anda memiliki asuransi, Anda secara sengaja bersedia untuk saling menolong sesama peserta. Bukankah itu merupakan satu konsep yang luar biasa? Financial toxicity yang lainnya, racun finansial yang lainnya, yang itu dampak daripada sakit kritis itu diantaranya adalah stres. Dan biaya stres itu tidak murah. Biaya pengobatan sakit kritis selalu melebihi dari tingkat pendapatan setiap orang yang sedang bekerja. Dan biaya sakit kritis ini dipatok berdasarkan pertumbuhan kenaikan laju inflasi. Jadi, kejar-kejaran. Income naik, tapi inflasinya lebih tinggi. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya sakit kritis? Yang pertama, kebiasaan merokok. 2, tekanan darah tinggi. 3, kurang olahraga. 4, asupan garam yang berlebihan. 5, gula darah kita yang terlalu tinggi. 6, obesitas. 7, adanya riwayat penyakit kritis sebelumnya dari faktor keluarga. Dan yang ke-8, stres yang berlebihan. Mari kita menjalani hidup ini dengan ikhlas dan dengan pasrah. Dengan cara berikhtiar mengikuti program asuransi untuk menghindari risiko kebangkrutan yang bisa Anda atasi jauh-jauh hari sebelumnya. Mari kita hidup berbahagia dan mari kita sukses bersama-sama. Jangan lupa Anda komen jika Anda punya pengalaman tentang sakit kritis dan klik subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng agar Anda dapat update informasi selanjutnya. Terima kasih.